Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Rocky Gerung mengagetkan Indonesia dengan pola pikirnya yang out of the box. Dia memprotes kebijakan-kebijakan Presiden Republik Indonesia dan dia menyatakan bahwa Jokowi adalah bajingan dan tolol. Wah, dia sangat berani. Atas ucapannya itu, banyak yang mempersalahkan. Tetapi banyak juga yang membela karena mereka bilang bahwa maksudnya adalah baik. Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Efesus 4 ayat yang pertama katakan, sebab itu aku, Paulus, menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara, hidup orang Kristen adalah suatu panggilan. Panggilan bukan hanya untuk suatu tugas tertentu seperti menjadi pendeta, misionari, guru Injil, ataupun tugas-tugas lainnya. Tetapi juga panggilan untuk bertingkah laku. Apa panggilan spesifik bagi jemaat Efesus? Panggilan untuk bersatu. Kita tahu bahwa ada konflik di antara orang Kristen di Efesus, yaitu antara Yahudi dan non-Yahudi. Ada tembok pemisah di antara mereka. Ada perseteruan di antara mereka. Surat Paulus menegaskan bahwa di dalam Yesus tembok pemisah itu seharusnya sudah dirobohkan. Perseteruan apapun seharusnya sudah diakhiri. Setiap orang yang percaya Yesus adalah sesama pewaris kerajaan surga. Kompaklah, bersatulah, bekerja samalah. Saudara, persatuan adalah hal yang sulit. Karena memang masing-masing kita berbeda satu dengan yang lain. Bukan hanya rambut, warna kulit, usia, kelamin, latar belakang, ketertarikan, berbeda pendidikan. Tetapi juga ada 1001 perbedaan di antara masing-masing kita. Dan yang paling sulit untuk dipersatukan adalah cara berpikir. Nah, walaupun sulit untuk dipersatukan, persatuan bukanlah hal yang mustahil. Paulus menyebutkan bahwa persatuan dapat terwujud. Karena Efesus 4 ayat 4-6 dia menunjukkan ada 7 hal yang menyatukan kita. Yaitu satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Dengan 7 dasar kesatuan ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk terpecah-pecah dan terbagi-bagi. Yang penting, perhatikan ini. Paulus katakan bahwa di dalam tingkah laku kita, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Anda perhatikan, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Apapun keadaannya, ketiga hal ini harus diwujudkan. Kata-kata kasar bukanlah wujud tingkah laku orang Kristen. Yesus bahkan tegur keras. Dia katakan, tetapi aku, Yesus, berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wah, mengerikan. Mencap orang kafir, bahasa aslinya adalah raka, yang artinya orang gak benar. Mencap orang jahil, bahasa aslinya moros atau moron, atau artinya tolol, adalah sikap yang sangat tidak benar. Sama sekali tidak pernah dapat dibenarkan. Itu menghancurkan persatuan. Saudara, kita terpanggil untuk bertingkah laku yang akan membawa persatuan kepada gereja, kepada keluarga, juga kepada bangsa dan negara. Apapun keadaannya, apapun perbedaannya,
Orang Kristen akan selalu tampil rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Itu keren.